Kenapa dibuat di botol seperti ini? Karena banyak dicari juga bang. Katanya kalau di botol kecil itu tali romanya luar biasa. Ini sebetulnya bisa jarak jauh. Kita tinggal panggil Hodam atau Yoni yang ada di tali roma ini. Pertanyaannya, Kang harus pakai foto? Logika gini, waktu zaman dahulu kita nggak usah ngobrol tentang zaman kerajaan ya, itu terlalu jauh. Mungkin di aja ya. tahun 1800 1900 nggak semua orang bisa dapat foto ya bang ya. Nah terus gimana? Sebetulnya foto itu bukan satu hal yang wajib, justru diwajibkan di era kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa untuk para subscriber dan teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Kami dari Trisakti Channel. Untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah mustika yang memang banyak diburu dan video yang terdahulu banyak sekali yang menanyakan. Nah, untuk episode kali ini kami akan membahas tentang tuah dan manfaat daripada mustika tali roma. Dan pembahasan ini kita santai aja gitu kan ya, dalam arti relax, bercanda tapi fokus gitu ya bang ya. Pembahasan kali ini tentunya akan dibawakan oleh kawan saya lagi. Nah ini pakainya tali roma nih sebenarnya. Dari SD dulu main tali roma nih Pak Boy ini. SMP ya. SMP. Jadi insya Allah saya hatam bener dah yang namanya tali roma. Tali roma. Tentunya original ya. Yang di video kali ini bagaimana tali roma yang original dan tuahnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya bang, seperti biasa kita kan di edukasi budaya nih bang. Gimana sih cara untuk memahari pusaka ataupun mustika yang ada di kita? Hal yang gampang, ketik di Google Denmas Pamor, nanti akan timbul pemaharan online. Silakan dipilih mau lewat Toped atau yang lain lah, intinya seperti itu. Dan mau kaos paguyuban ini syiar sinar aci rasa, dan di belakangnya ini biasa pusaka gitu. Itu ada kontak telepon di sini. Di video ini ada kontak telepon. Tentunya bukan sebatas pusaka, keris atau tombak, tapi ada semacam mustika. Oke, langsung to the point. Ini sebetulnya video kita juga meledak gitu bang ya, yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Nggak jauh bang. Di mana ada gula pasti ada semut. Dan ini salah satu media yang dipercaya di tanah Pasundan, melegenda bahwa energi pengasihan atau peletnya itu luar biasa tentunya. Kita udah siapkan beberapa jenis tali roma. Tolong kameramen sedikit di zoom ke sini. Nah, kita sebetulnya kalau ke belakang kan ada yang kering ya. Kita di sini ada jenis tali roma basah. Itu. Dan ini belum lama kita pindah ke botol ini ya bang ya. Kalau botolnya sih ini baru, tapi lihat di zoom dalamnya ini asli original tali roma buhun atau dua alam. Nah kalau ini udah lama banget nih, udah lama banget. Bahkan konon dulu itu ini sering dipakai, dipinjamkan ketika pencalonan ya bang ya. Pencalonan untuk ini simpati. Sampai anggota dewan tuh pernah ya. Iya. Nah kalau ini kita baru pindahkan botolnya nih, karena biasanya yang kalah itu ditutup suka rembes, makanya kita cari botol. Nah, edukasi yang pertama, cara membedakan. Nah, kalau ini baru atau tuahan. Ini saya dapat dari salah seorang di daerah sana lah gitu, untuk edukasi aja. Nah, ini tali roma baru ya. Beda. Sangat beda. Itu. Kenapa dibuat di botol seperti ini? Karena banyak dicari juga, Bang. Katanya kalau di botol kecil itu tali romanya luar biasa. Akhirnya dibuatlah seperti ini. Jadi jangan tertipu. Ini baru. Ini banyak tali roma 100-200. Kalau asli saya beli
Ibaratnya saya maharin deh mau 1 truk juga, yang penting asli. Nggak usah 200 300 saya berani, 500 aja saya berani kan gitu. Nah oke, langsung to the point. Tuahnya tentunya nggak jauh untuk pengasihan atau pelet. Dan tali Roma itu kenapa di sini selalu ada tali. Ini ketika diritualkan, ini sebetulnya bisa jarak jauh. Kita tinggal panggil Khodam atau Yoni yang ada di tali Roma ini gitu. Nah pertanyaannya, Kang harus pakai foto. Logika gini, waktu zaman dahulu, kita nggak usah ngobrol tentang zaman kerajaan ya, itu terlalu jauh. Mungkin di aja ya, tahun 1800 1900 nggak semua orang bisa dapat foto ya Bang ya. Nah terus gimana? Sebetulnya foto itu bukan satu hal yang wajib, justru diwajibkan di era kesini. Kalau zaman dulu fotonya tuh di sini, main sugesti ya. Di suges kita memang harus ke gambar si target. Nah kita panggil. Tentunya ciri tali Roma asli itu harus riwayat jelas, nama Yoninya jelas. Itu mantranya ada. Betul. Dan reaksinya seperti apa? Biasanya dari 1 hari sampai 7 hari ya Bang ya. Itu. Dan kalau yang ekstrim itu hitungan jam. Biasanya hanya memang agak, bukan, saya nggak mau bilang sulit, takut jadi suatu doa ya Bang ya. Tapi untuk menemukan yang nomor wahidnya itu nggak semua orang mudah untuk mendapatkan hal itu. Biasanya kalau ada para pengusaha pun cepat itu pengen untuk tali Roma yang orinya gitu. Nah memang tali Roma berkelas-kelas, tentu karena begini, logisnya gini loh Bang. Khodam dalam sebuah media itu mempunyai kasta. Nah kasta ini mempengaruhi kekuatan dan kedahsyatan energi dari sebuah mustika atau pusaka atau tali Roma atau apapun seperti itu. Nah ada tali Roma itu punya teman saya nggak sebutin. Itu kalau misalnya si A itu hitungan 1-2 jam kena Bang. Itu hebat, dan sampai sekarang itu nggak mau dia keluarin gitu. Nah logikanya sekarang gini, Kang saya maharin tali Roma ini belum lama Bang. Saya bilang, saya tanya berapa 500 apa 700 dia maharin. Saya tes gini, waduh, orang punya uang segitu jaluk sakti kan. Nggak ada lah. Jadi intinya gini, kalau itu memang dahsyat hebat, tentu orang ini pun nggak akan mengeluarin dengan mahar yang segitu. Mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Bukan komersil ini. Bukan komersil, karena kita belajar melogikakan gitu supaya jangan tertipu oleh dongeng. Tapi kan saya udah beli mahal, tetap aja nggak ada ini. Nah terkadang juga kita nggak bisa mempercayai juga di sini. Terus kuncinya gimana? Kenali barang asli seperti apa, palsu seperti apa, dalam arti replikaan gitu ya Bang. Itu kuncinya, bukan lihat dari dongeng, bukan lihat dari mohon maaf mahar murah atau mahalnya. Kita harus tahu barangnya asli seperti apa. Kalau memang kita belum mengerti, kalau pengen dapat yang bagus, ya setidaknya memaharkan sama orang yang memang benar-benar rekomendasi yang bukan. Makanya slogan saya kembali lagi, berbudaya dengan ilmiah, bukan dengan dongeng. Intinya seperti itu. Artinya apa? Kita di saat mau terjun nih saya di dunia pusaka, pahami dulu, belajar dulu. Jangan sampai, karena pernah kejadian gini Bang, Kang ini sering, bukan 1 kali 2 kali, Kang ini ada pusaka tarikan, saya jauh-jauh Bang, saya jamin ini ada sekitar yang terbaru aja belum seminggu. Kayaknya iya salah, garap baru gitu. Dan saya tahu produksinya di mana gitu loh. Cuman saya tetap dari sisi adab saya menghargai, mohon maaf belum cocok kan gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi kenali asli palsunya seperti apa gitu, supaya kita nggak kebelondrok dengan dongeng atau yang mahal itu pasti asli, belum tentu juga sih gitu. Apalagi kalau murah,
itu nggak mungkin lah. Tentunya tuahnya juga bukan sekedar untuk pengasihan atau pelet. Bukan. Sebetulnya tali Roma itu untuk proteksi ada. Lah kok bisa ujung-ujung ke proteksi gini loh. Jangan lihat bentuknya. Lihat sosok Yoni yang di dalamnya. Ketika Yoni itu kuat, dia ibarat kata ibarat orang, dia punya skill, punya kemampuan bukan hanya untuk narik simpati orang atau supaya orang menyukai gitu, tetapi dia juga bisa memprotek. Ada tali Roma. Jadi gini, satu kejadian, orang yang pegang tali Roma ini mohon maaf dibegal. Dibegal. Nah, dia sampai bingung, dia diapain, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Dia bingung, dia nggak pernah belajar ilmu. Yang saya punya cuma tali Roma. Wallahu a'lam bishawab. Tingkatannya kita nggak tahu, padahal itu tali Roma gitu. Makanya media tali Roma pertama untuk pengasihan, untuk derajat. Yang penting kuat dan tahan godaannya ya Bang. Tetap dagang fokus. bisa ya, penglarisan. Ya memang tujuannya gimana si pemilik ini disukai banyak orang. Intinya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau diri kita sih nganggapnya biasa aja, kayak model begini. Tali Roma itu sampai dipercaya, bahkan ini udah pernah tes energi aura ya. Dibuka, dipanggil nama Yoninya, dihirup Bang. Itu selama 24 jam aura kita itu berbeda, dan itu udah di-scan pakai foto aura sebelum dan sesudah menghirup. Itu tali Roma asli loh. Itu, dan banyak sih dongeng tali Roma ini yang bukan hanya sekedar maaf kalau bahasa sekarang urusan fuckboy atau perlendiran. Bahkan banyak yang memanfaatkan tali Roma ini untuk tujuan lurus. Misalnya dia di satu kerjaan pengen naik jabatan, pengen disuakain bos, itu kan ya. Nah, ini medianya tuh untuk hal itu sangat recommended gitu. Cuman sekali lagi, karena ini bukan barang produksi gitu ya, jadi kita nggak bisa janji stoknya itu harus selalu ada ya Bang. Beda dengan produksi tangan manusia sekarang ya, mungkin ini ada yang pesan buat ini, nggak bisa gitu. Jadi kalau memang ada yang berminat, kalau kita lagi kosong ya mohon maaf gitu ya. Kita hanya di sini yang paling utama adalah mengedukasi ciri keasliannya seperti apa. Buahnya. Tali Roma ini banyak jenisnya Bang. Ada yang dia kayak usus ayam, berdil-berdil ya, tapi menggunakan bahan mohon maaf beda dengan yang ada di alam kita. Alam manusia ya, itu beda. Terus ada juga tali Roma yang memang dia di rambut Bang. Tapi rambutnya pun mohon maaf bukan rambut seperti rambut manusia. Itu. Dan biasanya kalau rambut gerak, nah kayak model begini. Tali Roma ini kan ini dikasih minyak dia akan nyusut. Jadi berkurang. Kayak terus dini. Nah, ada juga tali Roma ini yang ini aneh nih. Ini kita kasih minyak ini apa Bang? Karena punya abang kan. Minyak ya, pokoknya minyak lah, dia akan warnanya akan berubah jadi merah gitu. Merah itu yang aneh. Nah, yang dipercayai dan nyusut juga. Iya, ini nyusut dan berubah warna merah. Nah, ini banyak yang percaya bahwa ketika tali Roma kita kasih minyak warna bening dia bisa berubah merah. Ini sebetulnya tingkatan ekstrim itu. Dan kalau di zoom ini bisa dilihat talinya mohon maaf beda ya dengan yang ada dibuat oleh tangan-tangan kerajinan. Buhun bener itu, udah buhun. Intinya seperti itu. Banyak sih cerita tentang legenda tali Roma ini. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Kenapa? Karena biar ada episode selanjutnya lah. Supaya yang baru mampir bisa subscribe juga kan, penasaran Bang. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar itu apa namanya, bisa update terus. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang tali Roma kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.